Baiklah, kita mulai dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita belajarnya dengan lebih semangat, ya. Dengan kondisi apapun kita harus tetap semangat untuk belajarnya. Ya, silakan anak-anak Ibu buka bab 2 di halaman 43, ya, itu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, Lutfi, mana gambarnya Lutfi? Ya, silakan dibuka nak halaman 40 ini. 44, 43, 44 dan 45. Kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Oke. Lutfi, Ahmad ada? Iya. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ya. Nah, di bukunya itu ada pertumbuhan, ada pembangunan, ada perkembangan, ya. Jadi pada intinya, ya, ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, ya. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi itu apa? Nah, coba Abel, Ariel, silakan nak. Pertumbuhan ekonomi apa nak? Ya, Abel. Pertumbuhan ekonomi apa, Abel? Silakan nak. Bacakan saja di bukunya. Dari bukunya dibaca. Oh, oh iya sudah. Video tapi itu Pak. Ya, Abel, silakan dibaca. Sudah. Ya, suaranya. Tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ya, sudah. Ya, biar Ibu saja ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi peningkatan produk domestik bruto. Bruto itu artinya kotor ya, dari suatu negara atau daerah. Nah, biasanya ini apabila persentase kenaikan PDB-nya pada suatu periode itu lebih besar dari periode sebelumnya, ya, itu akan dikatakan meningkat. Jadi kalau PDB itu lebih besar atau dia ada peningkatan dari periode sebelumnya, maka dia dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Tapi kenaikan PDB tidak disertai perhitungan persentase terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi pada
pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Ya. Jadi itu adalah pengertian daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi. Nah, ada beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, teori yang pertama itu adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Ini menurut yang pertama historis, artinya berdasarkan sejarah. Ya. Nah, teori pertumbuhan ekonomi historis itu dikemukakan oleh Frederick List. Ya. Nah, menurut Frederick List itu di dalam bukunya yang berjudul Des National System der Politischen Economy pada tahun 1841 dibagi menjadi 5 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List. Apa saja pertumbuhannya? Ya, yang pertama itu adalah tahap berburu. Ya, silakan Muhammad Febrian ikut gabung nak dengan kita nak. Muhammad Febrian mana? Ya, gambarnya nak, posisinya. Jadi yang pertama menurut Frederick List itu ada 5 tahapan pertumbuhan ekonomi. Apa saja isinya? Yang pertama adalah tahap berburu, ya, tahap berburu. Yang kedua itu adalah tahap beternak, ya. Yang kedua tahapnya beternak. Yang ketiga tahap bertani. Yang keempat tahap kombinasi bertani dan kerajinan, ya. Yang kelima adalah tahap kombinasi bertani, kerajinan, dan perdagangan. Nah, ini adalah 5 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List. Jadi dari golongan pertumbuhan ekonomi historis itu adalah Frederick List. Jadi Frederick List membagi 5 komponen. Ya, 5 tahapan. Yang pertama tahapan berburu, kedua tahapan beternak, ketiga itu adalah tahapan bertani, ya. Yang keempat itu adalah tahapan kombinasi bertani dan kerajinan, dan yang kelima itu adalah tahapan bertani, kerajinan, dan perdagangan. Ini menurut Frederick List. Lalu yang kedua, ya, pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Jadi setelah Frederick List itu ada menurut Bruno Hildebrand, ya. Menurut Bruno Hildebrand itu dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3 tahapan pertumbuhan ekonomi. Apa saja? Yang pertama adalah perekonomian barter. Nah, barter ini kaitannya dengan tukar menukar. Jadi ada barter di sini, ya. Tapi ini ditandai dengan yang namanya pertukaran barang. Yang kedua setelah barter, ya, tahapannya itu adalah perekonomian uang. Artinya pada saat ini selain dia sudah menggunakan pertukaran barang, dia juga sudah ditandai dengan punya uang, ya, uang. Yang ketiga, tahapan ketiga menurut Bruno Hildebrand itu adalah perekonomian kredit. Jadi ini pada tahapan ini, ya, ditandai dengan sudah banyak menggunakan instrumen kredit, ya, instrumen kredit. Yang berikutnya lagi itu adalah pertumbuhan ekonomi menurut Corbusier. Jadi sudah ada 2, ya, Frederick List, Bruno Hildebrand, kemudian menurut Corbusier, ya. Menurut Corbusier, Lutfi Ahmad pakai pakaian seragamnya, nak. Pakai pakaian seragam dulu, nak. Pakai pakaian seragam, ya. Nah, menurut Corbusier menjadi 3 tahapan perekonomian disusun berdasarkan jarak antara produsen dan konsumen. Maka dia membagi menjadi 3 tahapan, ya, 3 tahapan. Jadi menurut pertumbuhan ekonomi Corbusier itu ada yang namanya perekonomian rumah tangga, ya, perekonomian rumah tangga, kemudian perekonomian kota, perekonomian rumah tangga, perekonomian kota, kemudian perekonomian nasional. Ini menurut menurut Corbusier. Kemudian pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart. Nah, menurut Werner Sombart itu ada 3 tahapan.
Apa saja tahapannya? Adalah masa perekonomian tertutup, ya, masa perekonomian tertutup. Ciri pada masa ini itu biasanya manusia hanya memenuhi kebutuhan sendiri, belum ada pertukaran barang atau jasa. Jadi ini menurut Bernard Somber, jadi perekonomian tertutup. Yang kedua, masa perekonomian kerajinan dan pertukaran. Masa kerajinan dan pertukaran, cirinya adalah kebutuhan manusia yang meningkat, kemudian pembagian kerja sesuai keahlian, dan pertukaran barang dan jasa mulai terjadi walau belum didasari oleh motif keuntungan. Ya, oleh motif keuntungan. Yang ketiga itu adalah masyarakat perekonomian kapitalis. Nah, kapitalis di sini adalah perusahaan mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat. Jadi hubungannya tidak bertumpu pada kekeluargaan, namun antara pemilik modal dan pekerja. Ya, antara pemilik modal dan pekerja. Yang kelima itu adalah menurut pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostow. Nah, menurut W.W. Rostow, ya, berdasarkan sejarah, seluruh negara mengalami 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Nah, tahapan ini menurut W.W. Rostow apa saja? Yang pertama itu adalah perekonomian tradisional. Jadi, menurut W.W. Rostow yang pertama sekali adalah perekonomian tradisional. Apa ciri-cirinya pada tahapan tradisional ini? Yang pertama adalah teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sangat sederhana. Yang kedua, produksi yang dihasilkan rendah, sehingga biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Yang ketiga, kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Namanya saja sudah perekonomian tradisional. Yang kedua, perekonomian transisi. Nah, pada tahapan ini, ciri-ciri suatu perekonomian, ya, biasanya yang pertama, timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, meningkatkan kesejahteraan. Ya. Yang berikutnya, terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik. Yang ketiga, menurut W.W. Rostow, pertumbuhan ekonomi itu perekonomian lepas landas. Jadi ada perekonomian lepas landas. Nah, cirinya yang pertama, kegiatan ekonomi biasanya berlangsung secara terus-menerus, ya, dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, biasanya nilai investasi bersifat produktif. Dan ketiga, terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi. Yang keempat, terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Kemudian yang terakhir ya, karena ada 5. Yang keempat itu adalah perekonomian menuju kedewasaan. Ya. Perekonomian menuju kedewasaan. Nah, ciri-ciri perekonomian ini ditandai dengan tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi, biasanya bersifat profesional, ya, profesional. Yang kedua, berkurangnya peranan dari sektor pertanian. Jadi dia lebih cenderung ke sektor industri, ya. Yang ketiga, adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan, ya, di mana jabatan manajer sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak lagi dipegang oleh pemilik perusahaan. Yang keempat, timbulnya kesadaran di dalam masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, ya, menurut W.W. Rostow, ya, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi ada perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri perekonomian ini adalah sektor industri sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi sektor industri di sini sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup. Dan yang ketiga adalah timbulnya usaha untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi itu tadi adalah teori pertumbuhan ekonomi, ya, menurut historis.
Jadi yang untuk kalian ingat, kalau dia menurut historis, itu menurut Frederick List, ada pembagiannya, ada 5 tahapan, berburu, beternak, bertani, bertani kerajinan, dan bertani kerajinan. Kemudian ada menurut Bruno Hildebrand, ya, perekonomian barter, perekonomian uang, dan perekonomian kredit. Kemudian menurut Kalbuser, ada perekonomian rumah tangga, kota, kemudian ada juga nasional. Werner Somber membagi menjadi 5, yaitu masa perekonomian tertutup, masa perekonomian kerajinan perukaran, kapitalis, kemudian Weber-Rostow, ya, kemudian Weber-Rostow tadi nak ya, sampai perekonomian lepas landas, kedewasaan, ya, dan yang terakhir adalah dengan tingkat konsumsi tinggi. Itu kalau dia menurut pertumbuhan ekonomi historis, ya, historis artinya berdasarkan sejarah. Nah, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, kalau dia pertumbuhan ekonomi klasik, ya, ini biasanya tatanan masyarakatnya, biasanya pokok-pokok pikiran dalam ekonomi klasik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebijakan pasar bebas, bahwa setiap individu itu diberi kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Ini yang dinamakan dengan teori klasik, ekonomi klasik. Ya. Kemudian biasanya kegiatan ekonomi didasarkan mekanisme pasar. Dan yang terakhir itu adalah nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, ini ekonomi klasik. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Jadi ada tokoh-tokoh untuk pertumbuhan ekonomi klasik. Ya, yang pertama itu adalah menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi Adam Smith. Menurut Adam Smith, ya, pertumbuhan ekonomi itu berkaitan erat dengan unsur output dan pertumbuhan penduduk. Jadi dia ada pertumbuhan produksi atau output, ada juga yang namanya pertumbuhan penduduk. Jadi ada output produksi, ada pertumbuhan penduduk. Jadi sama seperti pertumbuhan penduduk itu populasinya, ya, pertumbuhan jumlah penduduknya. Ini pokok pikiran pertama menurut Adam Smith. Nah, apa saja kita lihat dari pertumbuhan produksi itu ditentukan oleh apa? Yang pertama ditentukan oleh sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia atau penduduknya, dan yang ketiga itu adalah sumber modal. Jadi ada 3 kriterianya, ya. Kalau dia menurut pertumbuhan produksi, ya, menurut Adam Smith. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Ini yang pertama, pertumbuhan produksi atau output. Nah, yang kedua, ada pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, yaitu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya di sini adalah pertumbuhan penduduk itu memperluas pasar sehingga meningkatkan tingkat pembagian kerja dan spesialisasi. Jadi ada spesialisasi pembagian kerja. Ini faktor yang kedua. Jadi kalau dia menurut Adam Smith, ya, hanya pertumbuhan output dengan pertumbuhan penduduk. Itu pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. Nah, David Ricardo ini sebetulnya masih anak murid dari Adam Smith. Jadi mereka ini sama-sama satu pemikiran dalam pertumbuhan ekonomi klasik. Jadi Adam Smith ini adalah gurunya David Ricardo. Nah, apa pokok-pokok pikiran di dalam pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo? Ya, di dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation, itu David Ricardo menggunakan ada asumsi. Yang pertama adalah jumlah sumber daya alam itu terbatas. Ya, jadi menurut David Ricardo, jumlah sumber daya alam itu terbatas. Yang kedua, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Ya, dari pemberian upah. Yang ketiga, akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Yang keempat, kemajuan teknologi sepanjang masa. Dan yang kelima adalah peranan sektor pertanian sangat dominan. Ini menurut David Ricardo. Ya. Nah, kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ya. Jadi kalau yang klasik itu hanya ada 2, yaitu menurut Adam Smith dengan David Ricardo. Ya. Kalau dia menurut historis, ingat ada Frederick List, Bruno Hildebrand, Weber-Rostow, ya, Werner Somber termasuk di situ. Nah, sekarang menurut ekonomi neoklasik. Neo itu artinya baru, nak. Jadi setelah
Adam Smith dengan David Ricardo, maka ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, siapa saja teori pertumbuhan ekonomi tokoh-tokohnya di dalam neoklasik? Itu yang pertama itu adalah Harold Domar, ya. Nah, menurut Harold Domar, ini sebetulnya pengembangan dari dua ekonom. Jadi Harold Domar ini mengambil teori-teori yang sudah dijelaskan oleh yang namanya Roy F. Haror dan F.C. de Domar, ya, yang mengungkapkan teorinya pada pertama kali pada tahun 1939, ya, di mana di buku itu dia mengembangkan secara terpisah. Jadi menurut teori Harold Domar, ya, pengembangan dari makro Keynes, bahwa pertumbuhan ekonomi ini menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, ya, dalam jangka waktu. Ada 4 asumsi, ya. Ada 4 asumsi menurut Harold Domar dalam menganalisis faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor pendukungnya? Yang pertama adalah barang modal, ya, barang modal. Yang kedua itu adalah besarnya tabungan profesional. Yang ketiga itu adalah perbandingan antara modal dan hasil produksi. Dan yang keempat adalah perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Itu kalau dia menurut aliran ekonomi klasik, Harold Domar. Yang kedua menurut Solow Swan, ya. Solow Swan ini juga adalah pengajar, ya, di Australia. Itu membahas sama pertumbuhan ekonomi itu disebut juga berdasarkan ini bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, ya, bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, ya. Di Schumpeter di sini menjelaskan bahwa peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu kalau menurut Schumpeter, ya. Jadi dia di sini peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Biasanya adapun bentuk-bentuk inovasinya biasanya mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi dan mencari sumber bahan mentah. Ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa kita sampaikan, ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas, silakan, Nak. Mana ini Muhammad Febrian? Lutfi Ahmad, Nanda, Ferdi, mana gambarnya, Nak? Posisinya di mana? Fatimah Azhar. Parwati. Widya. Abel. Ya, Bu. Ada yang mau ditanya, Nak? Atau mungkin sudah jelas dari penjelasan kita yang singkat ini? Jelas, Bu. Muhammad Febrian, mana Febrian? Posisinya di mana? Nanda mana Nanda? Nah. Fatimah Zahra, paham? Iya. Nah. Oh, iya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini, ya. Yang pasti sudah Ibu jelaskan materi yang kemarin dengan materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi, yang pembangunan ekonominya nanti saja. Jadi teori pertumbuhan ekonomi banyak yang harus kalian hafalkan, ya. Ada teori pertumbuhan ekonomi historis, ada teori pertumbuhan klasik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, jangan lupa karena ini sifatnya hafalan,
kalian harus bisa menghafal siapa saja tokoh-tokohnya dan apa isi dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi. Ya, nanti di WA Group Ibu kasihkan tugasnya ya yang harus kalian jawab, kemudian nanti kirimkan sama seperti yang tugas kemarin. Seluruhnya nanti dikirimkan di WA Group Mapel Ekonomi khusus kelas 11. Ya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Nah, Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.